Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 di market SAU USD di time frame daily atau D1. Oke, teman-teman, kita akan coba lihat, kita mulai ya. Hari ini kita analisa menggunakan time frame D1. Perhatikan ya dari pergerakan XAU USD ya untuk di time frame daily ya. Dari kondisi dia breakout area trendline ini ya, dari symmetrical triangle ini terjadi kenaikan yang cukup besar ya, hingga mencapai level tertingginya mendekati area 2070 ya, sampai area sini. Tapi kemudian terjadi penolakan pada seller ya, dimana di sini membentuk bearish engulfing ya, sampai dengan di 3 hari ke belakang ini ya terjadi penurunan ya hingga mencapai titik level support ya di area 1951. Artinya apa? Kondisi saat ini pergerakannya ini mencari titik lower low ya, titik lower low ya atau LL. Karena dari kondisi ini kan ini ada higher high ya, ini ada lower high ya. Kemudian ini membentuk higher high ya, nih ya, kemudian ini membentuk lower high tuh ya, ini membentuk lower high. Dimana dari pergerakan yang saat ini kalau kita perhatikan ya, apakah ini sifatnya itu hanya koreksi ya, atau akan ada terjadi yang namanya penerusan tren ya, penerusan tren naik. Kalau kita lihat memang trennya masih tergolong tren naik ya. Ini masih tergolong dari tren naik ya, meskipun ada beberapa hari ya yang menunjukkan dari pergerakan XAU USD ini terjadi penurunan. Dan kalau saya perhatikan, kalau ini memang hanya koreksi, kemungkinan besar dia akan tes ke area retracement ya, ke area retracement itu di kisaran, kita cari tahu dulu ya area retracementnya ya, di sini sampai dengan level kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada area retracement ya. Kemungkinan dari penurunan XAU USD ini ya, dia akan menuju ke area retracement, yaitu di area 50% sampai dengan 61,8%. Nah, ini bisa kita tandain ya, menjadi acuan kita. Untuk saat ini memang dari pergerakan XAU USD bergerak turun ya. Ini saya ganti warna biru ya, kemudian yang area 61,8% juga saya ganti warna biru. Nah, di sini kondisinya kalau kita perhatikan ya teman-teman, saya tarik Fibonacci retracement ini dari titik terendah terakhir di sini ya, saya tarik sampai dengan titik tertingginya ya, yang saya ambil adalah bodi bawah sampai dengan bodi atas. Ya, keluarlah di sini area 50% sampai dengan 61,8%. Kemungkinan besar di minggu ini ya, di minggu ini kemungkinan besar harga akan mencapai di area 50 sampai 61,8%. Tapi kalau kita lihat dari besarnya bodi pergerakan dari XAU USD ya, ini kan hingga mencapai $40 ya range hariannya nih. Dan kalau kondisinya hari ini bergerak sesuai dengan range yang hari kemarin ya, yang ini, yang candle merah ini, maka bisa juga dia memungkinkan mencapai area 1919 ya, di area 50%. Kalau kita perhatikan di time frame daily, karena ini ada tekanan ya, ini namanya candle impulsif bearish ya, yang cukup besar ya. Ini saya perbesar nih. Ini adalah candle impulsif bearish ya, yang warna merah ini ya, dimana
dia berhasil membreakout area 1974, 1961 dan tertahan di 1951. Ya, kalau saya perhatikan betul saat ini memang tekanan seller pada XAUUSD cukup sangat kuat ya, tapi belum mencapai area retracement ya sampai dengan 50% sampai dengan 61,8%. Kalau nantinya di area retracement ini terjadi penolakan ya, terjadi penolakan pada XAUUSD ya dari seller ini tolak oleh buyer ya, berarti sifatnya hanya koreksi. Tapi kalau berhasil breakout area retracement, perhatikan ya ini nanti ke depannya ya, berhasil breakout area ini ya sifatnya bisa retest ya di 1846, karena selama pergerakan ini belum terjadi retest ya, retest ke arah 1846. Tapi kalau saya perhatikan untuk jangka panjang XAUUSD ya kondisinya masih kuat naik ya, tapi untuk jangka pendek pergerakan XAUUSD terjadi yang namanya koreksi. Ini kalau saya lihat dari sudut pandang analisa saya ya. Memang betul ya, untuk beberapa hari ini plan yang akan kita jalankan sementara waktu adalah sell ya. Kita cari titik-titik entry sell kita di area mana, nanti kita perhatikan di time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang kita masuk di time frame H4 ya. Kita masuk time frame H4. Untuk apa yang bisa kita dapatkan time frame H4? Oke, perhatikan di time frame H4 sendiri di sini ya. Dari pergerakan XAUUSD ya, kalau saya perhatikan memang di beberapa hari kebelakangnya di time frame H4 ini saya lihat sih memang seperti head and shoulder ya, yang saya sampaikan di video sebelumnya. Ini dimana ini ada shoulder, ini ada head, kemudian ini ada shoulder, ini ada neckline-nya di sini ya, di kisaran 1974. Kemungkinan kalau saya sendiri ya berharap ini ada retest dulu ya, artinya naik sampai level 1974 berada di area neckline ini. Tapi kalau memang kondisinya tidak terjadi retest ya, atau ini bergerak terus ke atas ya, kemungkinan besar ya dia akan melanjutkan trennya breakout di bawah 1951 di area sini ya, breakout di bawah ini menuju ke level 1919. Ini masih masuk akal karena selisihnya dari 1951 sampai 19 ini kurang lebih nggak jauh dari $20 ya, masih masuk akal kalau sampai sini. Makanya hari ini kemungkinan besar untuk level ke 1919 ya, ini masih bisa dilihat ya kondisinya di area sini. Karena kalau dia pun ada koreksi ke atas sedikit ya di area-area 1961 atau retest ke 1974 ya, kemungkinan besar akan bergerak di area 1919 sampai dengan 1951. Dan kalau ini memang membentuk head shoulder ya, atau head and shoulder, ini juga bisa kita tarik untuk target penurunannya sampai berapa ya, kita bisa cari tahu dari sini ya, dari neck ini ya, neck dari head and shoulder ini kita tarik ke head ya, kurang lebih di sini ya. Oke, nah ini kita pindahkan ke dari titik terakhirnya di sini. Nah, ini kan titik terakhir tertingginya kurang lebih di sini. Nah, ini tepat berada di area 1919. Nah, kemungkinan uji tes ke area sini lebih kuat ya. Jadi nanti kita cari titik entry sell untuk kita bisa mendapatkan yang namanya keuntungan dari planning pergerakan dari XAUUSD hari ini. Nah, ini saya kasih penebalan ya, ini area retracement ya, 50% 1919.91, dan saya akan gambarkan juga di garis yang bawah. Oke, buat teman-teman saya mungkin mengingatkan ya, buat teman-teman yang mengikuti zone forex ya, tolong jangan di skip ya dari apa yang saya sampaikan sejauh ini, dari time frame daily,
dari time frame H4 sampai nanti di time frame H1, tolong jangan di skip ya, supaya apa yang saya sampaikan Anda bisa mendapatkan informasi ya yang benar, dalam arti bisa mengikuti apa yang saya jelaskan, karena apa yang saya omongkan di sini ya dari analisa ini kan berurutan, kita tidak dapat istilahnya kalau kita skip, kita cuma cari tahu untuk titik entry kita ya mohon maaf ya, Anda tidak akan bisa mengerti dan memahami apa yang akan terjadi, apa yang kalau kita cuma cari titik entry aja ya percuma. Kalau kita hanya mencari seperti itu, kapan Anda bisa memahami dari pergerakan XAUUSD itu loh, ceritanya dari awal sampai akhir. Intinya di situ, tolong jangan di skip ya, ikutin aja apa yang saya jelaskan ya. Jika di sini memang ada yang kurang paham, kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di DM IG Zona Forex sendiri ya. Mungkin itu teknis untuk kita bisa memahami sesuatu yang berhubungan dengan analisa, khususnya di market ya atau di trading ya. Pesan saya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah target, saya ulangi ya, yang saya ambil ya, karena ini menurut saya membentuk head and shoulder ya. Di sini ini shouldernya, ini head, ini shouldernya, ini neckline-nya. Ini tadi saya copy dari titik tertinggi ini ya. Nah, dari neckline sampai high-nya saya pindahkan ke sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini target dari penurunan ya, ini XAUUSD ini ya, saya perkirakan akan mencapai level 1919 ya. 1919 ya, mendekati area 50% ya, di sini mendekati area 50% Fibonacci retracement ya. Oke, jelas ya. Ini saya hapus dulu. Nah, terus kemudian dari H4 ini ya, kalau kita perhatikan juga ini ada susunan seller yang sangat kuat ya dari sini ya. Ini terjadi kekuatan seller yang sangat kuat ya, di mana dia berhasil breakout juga di 1974 sampai dengan 1961 ya. Nanti kalau saya perhatikan ya, untuk kita cari titik entry sih harapan saya ini ada retest dulu sampai 1974. Kalau tidak ya dia breakout langsung 1951, nanti bisa cari titik entry sell di area sini. Oke, sekarang kita lanjut di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame H1. Apa yang kita bisa dapatkan di time frame H1 ya, untuk kita cari titik entry kita ya. Nah, di sini ini time frame H1 saya perbesar ya. Oke, dari pergerakan kemarin di sini ya. Nah, di sini ya, dari level psikologi yang kita buat kemarin ya, di kisaran 1981 sampai dengan 1989, ternyata yang berhasil di breakout adalah 1981 dan membentuk bearish engulfing ini ya, dan terjadi penurunan hingga membentuk area base ya di sini atau set base, tepat berada di area 1974. Ya, di sini ternyata ada dorongan lagi oleh seller ya, kemudian mendekati 1961. Di sini seolah-olah terjadi yang namanya bullish engulfing ya, karena ada penurunan kemudian naik tajam memakan candle ini ya. Tapi di sini terjadi yang namanya dimakan oleh candle merah ya. Jadi artinya apa? Kemarin banyak tekanan kuat dari seller maupun buyer ya di mendekati 1961. Ya, tapi gagalnya dari XAUUSD naik di area 1961 ini karena dia tidak dapat bergerak lebih tinggi ya dari candle-candle ini, tapi seller lebih menekan ya, membentuk. Ini kalau kita perhatikan ya, ini kan ada lower low ya, kemudian higher low, kemudian lower low, higher low, dan kondisinya terus seperti itu ya, tidak dapat membentuk higher high berikutnya. Makanya kondisi trennya turun terus kemarin. Nah, ini bertahap. Dan dengan kondisi seperti ini yang saya sampaikan tadi ya, kalau kita sebagai trader yang suka nawar ya, dari pergerakan penurunan ini mungkin saya bisa tarik garis yang namanya Fibonacci retracement juga ya. Apakah dia akan nanti koreksi ya sampai di level kisaran 1974, apakah dia hari ini bisa langsung break di bawah 1951. Sekarang kita tarik dulu ya, dari tertingginya kemarin ya sampai dengan level terendahnya
kurang lebih di sini ya, di 1951 saya paskan dulu. Oke, di sini sampai dengan area sini. Nah, 1989 kurang lebih di sini. Ini kita sudah dapatkan ya. Sebelum kita gambarkan dulu, kita akan coba yang namanya merubah dari plan kemarin ya, karena ini kan ada level psikologi yang sudah kita gambarkan. Ini saya rubah dulu ya, sebentar. Ini saya akan ganti warna coklat ya. Di sini ini saya akan paskan aja di area 78,6% di sini ya. Sampai di sini ini ada level resisten ya, saya akan rubah menjadi warna coklat juga. Nah, terus kemudian ini saya akan paskan ya, ini level 1974 menjadi 61,8% ya. Saya ganti warna biru ya. Ini artinya retracement 50 sampai dengan 61,8%. Oke, saya perbesar lagi. Ini area 50% nya ya, ini area 50%. Oke, ini saya akan kasih blok ya, blok biru ya. Ini artinya apa? Ini adalah area retracement ya untuk hari ini. Saya sih berharap bisa naik sampai area sini ya, tapi kalau enggak ya selnya kita taruh di bawah nanti ya. Jadi dari penurunan ini ya, saya tarik dari harga tertinggi ya kemarin sampai dengan harga terendah kemarin nih ya, pergerakannya dalam satu hari. Tapi yang saya ambil adalah body tertinggi sampai body terendah di hari kemarin. Terciptalah di sini area Fibonacci retracement ya, level yang sangat penting ya di 50 sampai dengan 61,8%. Ini adalah target sell kita ya untuk XAUUSD hari ini ya. Target sell kita di 1969 sampai dengan 1973. Tetap ya, pastikan di sini ada pembentukan yang namanya pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Jadi ketika sudah membentuk pattern jelas ya, dan pasang yang namanya stop loss. Kalau kita menggunakan stop loss dengan Fibonacci retracement ya 78,6% ini bisa dijadikan stop loss kita ya di kisaran 1980 seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau memang ini nanti ada kenaikan, itu pun harus tes dulu 1961. Ini juga bisa dijadikan titik entry sell ya. Kalau dia gagal kuat naik sampai 50%, kalau sampai di 1961 ini sudah terhenti, ya nanti di sini dipantau. Jadi dari 3 level ini ya, level support terkuat 1951, 1961 sampai dengan area retracement ini. Ya nanti dipantau. Target sell aja. Kalau saran saya, meskipun di sini nanti kecenderungan ada naik, ya kalau teman-teman memang berani ambil buy ya saya enggak masalah juga sih, cuman pasang yang namanya stop loss ya, takutnya nanti terjadi penurunan ya, baiknya ketinggalan kalau tidak ada stop loss gitu loh. Kan lumayan turun targetnya kan di area 50% yang di time frame besar ya, di sini 1919 gitu loh. Paham ya apa saya sampaikan ya? Maka target sell kita ya yang pertama saya sampaikan di sini ya adalah area retracement 1969 sampai 1973. Target sell kedua kita 1961 ya. Dan yang ketiga adalah 1951 dengan syarat dia break di bawah 1951. Breaknya adalah membentuk impulsif bearish ya, di bawahnya 1951. Kita bisa ambil di 1950 atau sampai dengan 1949 target sell kita ya. Kalau nanti ini terjadi koreksi dulu ya, kita lihat 1951 apakah nanti ada pembentukan pattern di area sini untuk kita target sell sampai dengan area retracement ya. Seperti itu tahapannya ya. Jadi kalau likuidasinya atau take profitnya ya, ketika contoh kita ambil dapat di area retracement ya, take profit terdekatnya 1961 gitu loh. Kalau nanti kita dapatnya di 1961 ya target take profitnya 1951. Kalau kita dapat di 1951 ya bisa
kita ambil take profit di bawahnya 1951 karena dia bisa bergerak di bawahnya ini lebih jauh ya, di kisaran 1919. Tapi ini kalau saya ambil juga ini ada area support ya yang berkali-kali juga di ini. Nah, ini kan juga area support terkuat ya yang berkali-kali disentuh ya. Saya tandain juga ini di harga 1934 yang menjadi acuan kita ya, area support ini ya. Jadi kalau nanti break 1951 kemungkinan dia akan menuju 1934. Oke. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari ini ya, di hari Selasa ini. Semoga bermanfaat ya dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya secara konsisten ya. Tolong jangan asal ambil posisi jika belum tepat berada di area penting, dan pastikan membentuk pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Dan yang ketiga, jangan lupa pasang stop loss untuk membatasi kerugian Anda supaya Anda tidak tertarik modalnya oleh market. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex secara up to date. Dan buat teman-teman semua, dukung Zona Forex ya, bisa melalui share channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama dan jangkauan dari Zona Forex bisa lebih jauh lagi. Saya ucapkan terima kasih ya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.